al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Fal awwalu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Fal awwalu, maka adapun hadis yang pertama itu an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Fa in lam yastati', maka apabila dia tidak mampu merubah dengan tangannya, fa bi lisanihi, maka merubah dengan lisannya. Fa in lam yastati', maka apabila dia tidak mampu merubah dengan lisannya, fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang pertama dari bab yang ke-23, ya, bab tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pada hadis ini ada satu kosakata yang perlu kita telaah lebih dalam, yaitu ro'a. Ya, ro'a, yara, ya. Karena kan kalimatnya man ro'a minkum, man siapa? Ro'a. Nah, ro'a yara itu secara asli maknanya adalah melihat. Ya, secara asli adalah maknanya melihat. Misalnya ro'a itu al-asada fil ghabati, aku melihat seekor singa fil ghabati, di hutan. Tapi ro'a yara kadang-kadang punya makna lain, dan ini biasa dalam bahasa Arab, ya. Jadi satu kata itu kadang-kadang maknanya banyak. Misalnya apa? Ro'a yara itu bisa bermakna berpendapat atau berpandangan. Karena kan pandangan itu pendapat. Kita memandang kadang dengan mata, kadang dengan nalar, gitu kan? Bagaimana pandangan Bapak? Begitu kan? Maksudnya kan bukan penglihatan, tetapi nalarnya bagaimana? Ya kan? Pendapat-pendapatnya bagaimana? Seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam, fanzur madza tara. Ya kan? Maka bagaimanakah? Maka perlihatkanlah wahai Ismail, madza tara, apa yang kamu lihat? Maksudnya apa pendapat kamu? Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa beliau hendak atau beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Itulah kenapa pendapat-pendapat para ulama itu sering disebut sebagai ra'yun. Ya, ma ra'yun. Ra'yun itu pendapat. Al-Imam Abu Hanifah disebut imamu ahli ra'yi, imamnya orang yang ahli berpendapat, karena mazhabnya dalam pendapat-pendapatnya banyak menggunakan akal atau ahlul akli. Sementara Imam Malik disebut imamu ahli naqli, yang satu ahlul akli, yang satu ahlul naqli, yaitu Imam Malik banyak menggunakan teks. Imam Asy-Syafi'i itu menggabungkan, ya, kedua kutub itu, kutub akal dan kutub nakal, kutub akal dan kutub teks, itu digabungkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di dalam Al-Quran juga kita sering dengar kata aro'aita, ya kan? Aro'aita, atau alam taro, ya kan? Misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya kan? Alam taro, ro'aya, tidakkah kamu melihat? Itu makna aslinya melihat. Makna keduanya adalah berpendapat, tadi saya katakan. Makna ketiganya adalah, kata para ulama, ro'aya maknanya alima ya'lamu, mengetahui, ya, mengetahui. Nah, di hadis ini yang mana Ustaz?
Wah, hadis ini bisa kita ambil tiga-tiganya sekalian. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kamu ada yang melihat kemungkaran dengan mata kepala. Atau yang kedua, man ra'a minkum munkaron, ya kan? Barang siapa di antara kamu yang mengetahui, maknanya alim, adanya kemungkaran. Atau yang ketiga, maksudnya pandangan. Berarti barang siapa di antara kamu ada yang dimintai pandangan atau berpandangan tentang suatu kemungkaran, nggak mesti melihat, ya kan? Jadi bisa jadi kita melihat dengan mata kepala, atau kita mengetahui dengan ilmu alima ya'lamu, kita tahu, atau kita dimintai pandangan. Apa kata Nabi? Falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran atau mengetahui adanya kemungkaran atau dimintai pandangan terkait dengan kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya. Ya. Maknanya yughayyirhu di sini adalah menghentikan, ya, menghentikan kemungkaran tadi atau mencegah kemungkaran tadi biyadihi, dengan tangannya. Apa makna tangan di sini? Para ulama mengatakan atau mengartikan yadun atau tangan itu dengan makna pertama adalah al-qahr, ya kan? Kekuatan atau kekuasaan atau wewenang lah begitu. Jadi siapa yang melihat kemungkaran, yang tahu ada kemungkaran, maka dia hendaklah menghentikan atau mencegah kemungkaran tadi dengan wewenang yang ada pada tangannya. Berarti ini tugasnya apa nih? Aparatur begitu barangkali ya. Ini orang-orang yang punya kewenangan atau tokoh-tokoh yang punya pengaruh, ya kan? Baik tokoh-tokoh masyarakat disebut zu'ama namanya. Kalau tokoh pemerintahan, aparatur disebut umara, gitu kan. Nah, ini jadi tugas menghentikan kemungkaran itu, ya, tidak hanya zu'ama, tidak hanya umara, tidak hanya ulama, tetapi semua. Yang namanya ulama, zu'ama, dan umara itu harus bersekutu di dalam menghentikan kemungkaran. Dia dengan tangan, dengan kekuasaan. Paling enak kalau kita duduk di pemerintahan, dengan tangan, cukup dengan tanda tangan, gitu kan? Ya, itu di peraturan, tanda tangan, tutup, selesai. Itu cepat banget. Ya. Suruh kasih pilihan, Anda bongkar sendiri atau saya yang bongkar. Nah, ini. Bedanya apa Pak? Kalau Anda bongkar, ada yang bisa Anda selamatin, ya kan? Mungkin kusen yang mau diambil dulu kan, kusen lumayan gitu kan. Kusen diangkut dulu gitu kan. Tapi kalau apa puing-puingnya dia angkut, dia jual dulu ke belosbak gitu kan. Ada aja yang nyari puing-puing. Tapi kalau kita yang bongkar, habis sudah gitu kan. Dia bongkar sendiri. Itu kekuasaan ya, luar biasa. Fa'ilam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu merubahnya dengan kekuasaan, dengan tangannya, maka kata Nabi fadil lisan. Ini tahapan dakwah kadang-kadang memang dibagi. Seakan-akan ini memang gradual ya. Seakan-akan pakai tangan dulu, gitu kan. Kemudian kalau tangan nggak mampu, baru lisan dulu, gitu kan. Nah, lisan nggak mampu baru kolbu, seakan-akan begitu. Tapi pada praktek kemudian kadang-kadang nggak begitu. Kadang-kadang walaupun dia mampu pakai tangan, tetapi yang dia utamakan lisan dulu. Kadang-kadang begitu. Ditemuin dulu, ya kan. Ini siapa nih ownernya? Ditemuin sama pejabatnya, ya kan. Ini kita kalau mau tutup bisa aja Pak, gitu kan. Tapi nasihatin dulu, gitu. Bisa, udah. Usahanya yang jualan, yang halal lanjut, yang haram jangan. Nah, nasihat tuh. Nah, jadi kita nggak akan tutup nih warung. Tapi kalau ada yang ada masuk bir, jangan. Ini kita ke lingkungan harus steril dari bir misalnya begitu. Bisa aja. Jadi tidak mesti gradual tangan, lalu lisan, lalu kolbu. Ya, kadang-kadang sesuai dengan apa namanya kondisi. Ya. Saya ingat betul waktu di FPI itu ada ada metode dakwah nahi mungkar dalam FPI itu yang disebut dengan hizbah dan dakwah. Jadi dalam nahi mungkar itu dilihat misalnya ada laporan, ada masyarakat ngadu bahwa diduga satu tempat
katakanlah tempat biliar. Selain tempat biliar juga sebagai tempat jual beli narkoba, minuman keras, lalu PSK misalnya. Ini udah resah di masyarakat karena banyak anak-anak SMA yang nongkrong di situ misalnya gitu kan. Nah ini bagaimana? Nah itu dari FPI biasanya kirim tim dulu survei. Di survei itu nggak sebentar, itu bisa seminggu, bisa 5 hari tergantung. Apa yang disurvei? Pertama lihat dulu ini siapa yang punya. Satu itu Islam apa bukan? Kalau Islam lebih enak lagi tuh. Kita datangkan hadis, datangkan Quran kan orang Islam gitu kan. Nah, tapi kalau dia non, nah ini ada tindakan lain karena jangan sampai nanti jadi isu apa benturan antar agama gitu kan. Jadi, siapa nih auditnya? Yang kedua, ada nggak backingnya? Begitu. Kan itu nggak sebentar nyarinya. Siapa backingnya? Biasanya ada aja kan. Kayak yang di Rolunggu Utara tuh dulu, ya saya lupa mungkin sekitar 7 atau 8 tahun lalu di sebelum stadion ini terjadi. Itu ada satu warung itu jual homer di situ. Jual homer. Ada backingnya, ada backing. Ada kan backingnya nih? Kalau ada, cari solusinya bagaimana. Yang ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat, terutama yang sekitar. RT-nya kita datangi, ya kan, RW-nya, tokoh masyarakatnya, ya kan, rumah-rumah yang ada di sekitar. Kalau setelah itu kemudian yang terkait termasuk pendukung apa yang menjaga parkirannya siapa. Kadang-kadang kan orang sana juga ya kan akan anak kampung sini gitu kan. Jadi yang jaga gitu kan. Oh matiin lapak gua lu gitu kata dia kan. Jadi kita harus lihat itu, dilihat betul tuh, dilihat betul. Kalau ternyata masyarakat di sana justru aktif mendukung, ya kan? Bahkan ada yang jadi parkirannya, ininya, nah maka itu akan dikategorikan sebagai medan dakwah. Dakwah. Ya. Ternyata yang backup RW-nya misalnya, dan ini orang Islam. Lalu yang jaga parkir juga anak-anak sono yang memang kebanyakan pengangguran misalnya, tapi orang Islam. Nah, maka ini jadi medan dakwah. FPI kirim ustaz, buka pengajian di situ, ya kan. Adakan maulid, taklim akbar, pelan-pelan terus begitu kan. Kalau ada ini sunatan massal buat warga situ, ya kan. Bansos bukan sekali. Karena masalah ekonomi ternyata. Kalau ternyata praktek kemungkaran tadi didukung oleh misalnya kalau sampai katakanlah 40% atau 60% masyarakat mendukung, maka itu jadi medan dakwah. Tapi kalau ternyata orang luar semua, yang parkiran ormas anu orang luar gitu kan, yang backingnya aparat anu orang luar gitu, misalnya gitu kan, terus warga satu pun nggak ada yang pro, oh itu hizbah itu, ya kan, datangin lurah, datangin camat, kirim surat, minta mediasi ini itu, mentok-mentok ada turun masker, itu caranya. Jadi hizbah kalau tidak ada didukung oleh masyarakat. Tapi kalau masyarakat mendukung kemaksiatan dan kemungkaran, maka itu medan dakwah. Artinya walaupun bisa pakai tangan, yang utamakan pakai lisan. Kayak yang di Rolunggu Utara begitu, pakai lisan nggak kena, akhirnya kita ancam aja. Kalau ini nggak ditutup juga sama RW-nya, nggak tegas gitu kan, kita undang aja laskar datang. Tapi jangan salahkan kalau nanti isunya adalah bentrok antar agama, karena itu agama lain gitu. Akhirnya ketakutan ditutup. Alhamdulillah bisa. Jadi kemungkaran jangan dibiarkan. Mentok-mentok kita tidak punya wewenang, lisan kita juga tidak bisa kita manfaatkan, maka fabi qalbi, hendaklah hati kita itu selalu membenci kemungkaran yang kita ketahui. Hati kita mengikat. Nah, barangkali seseorang bekerja di sebuah instansi yang dia tidak bisa menghentikan keburukan yang sudah apa? Kalau bahasa ekstrim menggurita begitu kan. Waduh, udah kemana-mana tuh tentakelnya. Jadi udah gak bisa ngapa-ngapain. Kami anak baru, bismillah nyari kerja buat nafkah lillahi ta'ala. Begitu masuk kantor, waduh katanya gitu. Ternyata begini gitu kan. Dia nggak salah ngapa-ngapain udah. Dia mau keluar punya tanggungan, bini mau lahiran gitu kan.
cicilan rumah, cicilan mobil, aduh, ya udahlah. Akhirnya dia diem aja, dia nggak ikut-ikutan, ya pokoknya dia nafsi-nafsi aja. Cuman dia nggak mau ikut. Nah itu ya mau gimana lagi? Fabikol. Tapi ingat, hatinya tidak boleh ridho dengan kemaksiatan. Hati seseorang tidak boleh ridho dengan kemungkaran sama sekali. Itu dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebut di depan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang seorang yang ada orang itu ketika kemungkaran terjadi di suatu tempat, ya kan? Nah, orang yang di tempat lain itu dan zamannya sudah beda, ya kan? Itu ikut dihukum oleh Allah. Jadi katakanlah kemungkaran terjadi di titik A, lalu si fulan tinggal di titik B. Udah mah jauh tempatnya, jauh pula jarak waktunya. Karena keburukan tadi terjadinya katakanlah 40 tahun yang lalu. Tapi begitu di padang mahsyar, si fulan yang tinggal di titik B yang jauh dari tempat terjadinya kemungkaran, dan dia hidup di zaman yang jauh berbeda dari zaman kemungkaran itu, Allah hukum, Allah tuntut, Allah golongkan ke dalam kelompok yang sama yang tinggal di tempat A yang berbuat kemungkaran tersebut. Jika Isa bertanya kepada Rasul, kenapa wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan karena orang ini meridhoi, ya kan? Merestui, dalam kurung kalau bahasa kita nih mendukung, begitu kan? Karena dia mendukung kemungkaran tersebut. Na'udzubillah. Jadi buzzer rupanya dia nih. Iya, sekarang gitu, jadi buzzer rupanya dia gitu. Yang curang si ono, yang nipu si ono misalnya gitu kan. Dia kan buzzer. Ini buzzer yang paling rugi ini, dibayar enggak gitu kan, iya. Dapat juga bagian dosanya. Nah, maka kata para ulama, jangan pernah mendukung kemungkaran dengan hati kita. Sebaliknya ada orang yang tinggal di tempat terjadinya kemungkaran, ya kan? Tetapi hatinya mengingkari itu, selamat dia. Walaupun tidak bisa ngapain, walaupun terjadi di depan matanya, karena dia nggak mampu untuk menghentikan itu. Jadi, inilah Islam. Jadi Islam itu mendidik umat Islam, pemeluknya, agar jadi pribadi-pribadi yang bersih. Jangan berbuat maksiat, berbuatlah ketaatan. Bantulah orang berbuat taat, cegah orang dari berbuat maksiat. Jangan bantu orang berbuat maksiat, jangan cegah orang berbuat taat, jangan halangi orang dakwah untuk taat. Mentok-mentok kita nggak suka ngapain, ya udah gitu kan. Bencilah kemaksiatan. Kalau kita tidak bisa membantu ketaatan, tidak bisa mendakwakan ketaatan, maka jangan membantu kemaksiatan dan bencilah kemaksiatan itu. Yang kita benci apanya? Kemaksiatan, bukan orang. Jangan mencibir orang. Nah, ini hadis yang pertama, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Tapi masih ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, wah, jangan-jangan kalau ada orang yang bahkan hatinya sama maksiat, sama kemungkaran bodoh amat, berarti waduh, jangan-jangan yang adhaful iman aja enggak. Kan itu. Karena iman itu harus ada buahnya. Ya, iman itu seperti sebuah bibit yang kita tanam. Ya, kalau dia tumbuh jadi sebuah pohon, lalu ada rantingnya, ada daunnya, ada cabang-cabangnya gitu kan. Itulah iman. Apa rantingnya itu? Amal soleh, kata para ulama. Jadi iman itu seperti tanaman kita, harus ada cabang-cabangnya, amal soleh. Ya, orang yang penting beriman Ustaz, masalah amal mah kan nggak menjamin. Waduh, ini repot ini. Orang punya biji dia tempin aja gitu kan. Nggak ada manfaat nanti bijinya. Jadi iman itu harus ditanam supaya tumbuh menjadi cabang-cabang, itu amal soleh. Nah, kalau dia ada buahnya, itu lebih bagus lagi. Ya kan, pohon bercabang, rimbun, ada buahnya, itu lebih mantap. Apa buahnya daripada cabang-cabang iman itu? Ketaatan dan kebaikan yang kita sebarkan. Lalu apa lagi? Kemaksiatan dan kemungkaran yang kita cegah. Nah, kata para ulama, kalau ada pohon dia berbuah, buahnya kecil-kecil gitu kan. Orang-orang nanam mangga segede-gede apa? Kepala tangan.
Begitu kita nanam segede-gede bakso doang gitu, ini mangga apa ini gitu kan? Kalau bibitnya aromatis nih katanya gitu, tapi kok segini gini. At-aful iman. Iman yang paling lemah itu maknanya kata para ulama adalah akal sama, seperti pohon yang berbuah tapi buahnya sedikit atau kecil-kecil, tapi masih berbuah juga. Ya walaupun nggak wajar berbuahnya gitu ya, orang durian gede dia kecil gitu kan, mangganya besar ini kecil, apel besar dia kecil, apelnya mini semua buahnya gitu. Itu al-aful iman. Tapi masih ada buahnya walaupun kecil-kecil. Kalau bisa jangan yang kecil, minimal sedang buah. Minimal itu apa? Nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini hadis yang pertama ya. Wa tsani, adapun hadis yang kedua, ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaqulun ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu umat sebelum saya, kecuali apa? Pasti ada di antara umat itu hawariyun. Ya. Hawariyun itu artinya seperti kalau zaman Nabi Isa bin Maryam itu adanya kelompok hawariyun, ya kan? Murid-murid dia yang terpilih, ya. Murid-murid yang terpilih, ya, yang mereka ikhlas tulus menolong Nabi, itu hawariyun. Nabi kita pun juga punya hawariyun, yaitu para sahabat Ansar misalnya itu ya. Tidaklah Allah utus seorang nabi kepada suatu umat kecuali pada umat itu pasti ada hawariyunnya, ada penolong-penolongnya di antara umat itu yang tulus dan sungguh-sungguh. Sifat mereka adalah ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Sifat dari kaum Hawari itu apa? Mereka memegang teguh keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu juga memegang teguh, ya, perintah-perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Tetapi kan waktu itu berjalan, generasi ini berganti, ya kan? Generasi ini wafat digantikan generasi yang kedua. Seperti kehidupan kita zaman sekarang, ya. Dalam satu abad ke depan, satu pun kita udah gak ada hidup, ya, satu abad ke depan udah mati semua kita. Pengganti-penggantinya kata Nabi adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang buruk. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka itu mengucapkan hal-hal yang mereka tidak kerjakan, atau mereka mengerjakan hal-hal yang tidak diperintahkan. Artinya orang munafik, ya, yang dikatakan nggak dikerjakan. Kita harus banyak-banyak membantu orang, tapi dia nggak pernah bantu orang. Kita tidak boleh memecah belah, dia malah memecah belah. Jadi apa yang dia omongin, apa yang dia lakukan itu pasti beda. Dan dia mengerjakan hal yang nggak diperintahkan. Yang diperintahkan adalah bersatu, yang dia kerjakan adalah memecah belah. Yang diperintahkan adalah apa, misalnya menjaga kesucian, yang dia kerjakan sebaliknya. Yang diperintah apa, dikerjakan apa. Ada generasi seperti itu. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, mengatasi orang-orang itu, orang-orang munafik seperti itu, orang-orang fasik seperti itu, biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, fahuwa mu'min, maka dia termasuk orang mukmin. Dan siapa yang berjihad menghadapi mereka dengan hatinya, maka itu juga mukmin.
Wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad menghadapi mereka dengan lisan, itu juga orang mukmin. Nah, lain tiga ini kata Nabi apa? Udah nggak ada iman. Artinya kepada orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang merusak masyarakat, merusak tatanan keagamaan, ya agama Islam maksud saya begitu kan. Siapa yang tidak memerangi mereka dengan tangannya, tidak perangi dengan lisannya, tidak memerangi dengan qalbunya, Nabi mengatakan walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Enggak ada iman walaupun seberat biji sawi gitu kan. Seberat tepung gitu kan. Kalau orang yang hatinya itu apa? Biasa saja. Dalam tanda kutip bodoh amat. Dengan yang di Gaza, orang anak-anak kelaparan itu dia bodoh amat, pokoknya bodoh. Nah, ini orang ini nggak punya iman, ya, tidak punya iman. Jadi kalau ada keburukan dia juga nggak ada rasa. Misalnya apa? Dulu ingat beberapa tahun lalu ya yang di Prancis itu ada majalah Charlie Hebdo kan, yang membuat lomba karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa diberi label sebagai freedom of expression kata dia, kebebasan berekspresi. Lalu ada beberapa orang imigran yang dari Aljazair, dari Maroko, anak-anak muda itu kan, dia pakai senjata serbu, dia tembak banyak orang. Perbuatan menembaki orang-orang itu saya nggak setuju, nggak mendukung. Dalam artian itu tindakan yang kontraproduktif sebetulnya. Tetapi semangatnya yang mengatakan bahwa dia tidak rela ketika nabinya dinistakan, itu patut diapresiasi. Kan semangat lain, pilihan lain lagi gitu kan. Dia membunuh orang, yang itu menimbulkan reaksi yang luar biasa. Tapi semangatnya bahwa dia tidak rela ketika nabinya dihina, itu kan semangat yang bagus sebetulnya. Patut diapresiasi. Walaupun pilihannya lalu salah dalam mengekspresikan ketidaksepakatan. Itu kan demo besar-besaran. Saya ingat betul waktu itu ada demo di Jakarta, di depan Kedubes Perancis. Waktu itu Ade Armando mengatakan, ya, karena semua orang tahu saya sebut namanya gitu, katanya wah itu katanya berlebihan katanya ya, gitu. Iya, nggak apa-apa itu kan, apakah Nabi jadi hina kalau orang membuat gambar Nabi dengan jelek, dengan lucu gitu kan. Ini orang saya mana nggak punya hati, nggak punya iman ya. Iya. Ya, Nabi dihina biasa aja katanya. Nabi tidak akan pernah menjadi hina dengan dihina oleh orang. Tapi kalau ketika Nabi dihina kita biasa aja, bukankah kita ini yang hina? Sama kayak kita punya orang tua kita. Orang tua kita dihina orang, dimaki tetangga kita misalnya. Terus kita biasa aja. Loh ini anak apa bukan? Ya. Kalau kita tidak ikut merasa sakit hati ketika orang tua kita dihina, dipertanyakan ini berbakti apa tidak sih? Itu aja. Sama ketika Nabi kita dihina, bahkan lebih tinggi karena kedudukan Nabi bagi kita harus lebih tinggi daripada orang tua kita. Cinta kita kepada Nabi harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada anak dan orang tua kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai apa? Sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Itu contoh. Jadi jangan dibiarkan hati kita ini selalu apa ya, adem ayem ketika ada yang menghina Islam, biasa aja, cuek, bodo amat. Itu justru bahaya itu. Kalau bahasa agamanya sama sekali tidak punya ghirah. Sama sekali tidak punya ghirah. Ghirah itu apa sih? Ghirah itu letupan-letupan kecil yang dapat menstimulus kan kebakaran itu. Selalu ini teorinya ya. Tidak mungkin ada kebakaran itu kecuali ada sebuah letupan kecil. Nah, dari satu api kecil itu akan timbul api yang besar. Nah, ghirah itu letupan-letupan kecil di hati kita yang dapat menyulut semangat. Ghirah bahasanya, bahasanya ghirah. Nanti bahasa ghirah ini diserap oleh bahasa Indonesia menjadi gairah. Nah, ya kan? Letupan-letupan yang membara. Ya kan? Wallahu a'lam. Ya.
Ini tentang hadis yang kedua. Saya dua hadis dulu. Ada yang mau tambahkan atau ditanyakan? Saya persilakan, monggo. Materi kita apa yang lain? Kadang-kadang di Indonesia ini kepengen mengekspresikan dengan tangan dari merubah maksiat dengan tangannya itu kebentur dengan polisi negara, sehingga hampir-hampir berkesimpulan orang-orang yang mempunyai ghiroh kuat itu, ini kalau ditembakin nggak selesai. Pada sampai titik itu, kayak FPI umpamanya. FPI jelas-jelas ya tadilah memperjuangkan supaya tegaknya Islam. Tapi di sisi lain menggunakan juga, bahkan yang menegakkan hukumnya bilang ya hukum ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah dan lain sebagainya. Ini sikap kita sebagai rakyat melihat kayak begitu. Kadang-kadang suka ikut-ikutan menjamin Ade Armando segala macam. Sikap kita di masyarakat apa yang terbincang, Ustaz? Sebagai rakyat kecil, sebagai masyarakat, sebagai apa, dan melihat itu kita punya grup WA umpamanya. Begitu kita pro sesuatu yang menurut kita benar, teman-teman kita umat Islam juga aduh gak tempatnya ngomong itu di sini. Jadi sampai kasih peluru sampai pada kesimpulan itu. Tapi kan nggak mungkin gitu loh Ustaz. Gimana sikap kita? Terima kasih. Baik, pertanyaan baik. Bagaimana sikap kita? Kawanan lebah hanya memang akan nyaman kalau dia bergaul di kebun-kebun bunga, berkumpul bersama-sama lebah. Nggak nyaman lebah itu kalau dia bergerombol di tempat sampah, itu nggak nyaman. Mau nyari apa dia lebah di tempat sampah? Pasti nggak nyaman. Tapi kalau lalat sebaliknya, lalat itu kalau di tempat yang wangi-wangi banyak bunganya nggak betah. Ini apa ini kata dia gitu kan? Nah, kalau ketemu sampah, ini yang saya cari kata dia. Cocok saya di sini. Apa maksudnya? Lihat di mana lingkungan ya kan, yang cocok untuk kita bergaul. Itu tuh. Ya, jadi kebanyakan masyarakat itu awam. Karena awam, kebanyakan cuma ikut-ikutan. Ikut-ikut siapa? Kan itu pertanyaannya. Ikut-ikut ke tempat di mana dia duduk. Kalau dia duduk bergaul di tempat orang-orang yang dalam tanda kutip ya kan, pro kepada kotoran, ya dia akan ke bawah. Sebaliknya pun demikian. Ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa tempat duduk seseorang itu akan mempengaruhi pola pikirnya. Makanya para ulama mengatakan jalis ahlas sidqi wal wafa'i. Duduklah kamu, bergaulah kamu dengan orang-orang yang siddiq wal wafa, dan orang-orang yang menepati janji. Janjinya kepada manusia, janjinya kepada Allah, janjinya kepada Rasulullah SAW. Dan su'ul khuluqi yu'di, teman yang punya akhlak buruk itu akan menyebarkan penyakit. Nah, jadi untuk masyarakat, untuk kita selaku masyarakat awam, ya yang pertama adalah bergaulnya. Ya, kan, bergaul saja sama orang-orang yang baik, yang lurus. Nah, termasuk tempat bergaul adalah grup-grup WA. Ya, kan, termasuk grup WA tempat bergaul gitu, sekarang. Ya, kan, kalau di grup itu rata-rata, mohon maaf ya, ngomongnya vulgar, gambarnya vulgar, videonya vulgar, udah kita live grup aja udah gitu kan. Iya, live grup. Ya, kan? Ini udah gak ada manfaat. Ya, itu mempengaruhi. Itu satu. Pilih tempat bergaul yang tepat. Yang kedua, sebagai orang awam sebetulnya kita ini nggak dibebankan beban yang aneh-aneh. Orang awam itu cuma punya satu beban saja. Apa itu? Fas'alul ahla
Kalau kamu tidak tahu, tanyalah kepada yang tahu, kepada ahli ilmu. Itu aja bukan orang awam. Bertanya. Jadi begitu ada sesuatu nih, kita bingung nih. Karena yang ini katanya pakai ini, yang ini bawa dalil, ini juga bawa dalil nih. Kata yang anti FPI, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah, begitu kata dia. Dalam rangka menghantam FPI misalnya. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu orangnya ramah-ramah, bukan yang marah-marah, kan gitu. Ya, narasinya begitu ya. Pakai ayat, pakai dalil dia. Nabi itu dilempari kotoran, nggak pernah membalas. Nabi kita difitnah, diam saja. Nabi kita dikalungi usus unta lagi sholat, Nabi biasa saja, hak sabar. Kata mereka begitu. Tapi bagian-bagian Nabi berjihad, Nabi apa nggak dibahas sama dia tuh? Iya kan? Iya. Itu contoh. Luar biasa orang ini. Nah, kita yang awam bagaimana nih? Nanya ke ahli ilmu. Ini saya ikut yang mana? Siapa ahli ilmu kita percayai, yang kita punya akses, yang kita tahu, ya kan? Yang tidak terlibat kepentingan di situ misalnya. Tanya kepada beliau. Ini gimana Ustaz? Yang benar yang mana Pak Kiai? Yang benar gimana Bib? Yang benar gimana Syekh gitu kan? Kayak gitu. Mohon pandangannya. Lu pegang udah. Kalau kita ternyata salah di situ, ya kesalahan. Yang akan Allah tuntut adalah yang ngasih petunjuk. Toh kita sudah bertanya. Itu yang kedua. Jadi orang awam sebetulnya tidak punya banyak beban, yaitu cukup bertanya. Dan yang pertama apa saya katakan? Pilih tempat bergaul yang tepat. Yang kedua adalah bertanya kepada ahli. Yang ketiga, ya, kalau kita sudah nggak tahu kemana, ya, yang ada tinggal rasa gemes aja di hati niatnya gitu kan. Ini udah kebenaran sudah terang, seterang matahari kalau perlu. Tapi silo-silo saking terangnya gitu kan. Tapi masih aja begini keadaan sampai gemes banget gitu kan. Sampai timbul tadi katanya mana senjata gitu kan. Asal ada yang masuk senjata, peluru dor selesai gitu kan. Sampai kayak gitu saking gemesnya. Nah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ingat Allah berfirman. Contoh ini memang bahasa halus sekali ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha." Habis itu wan nahari idza tajalla. Wal laili demi malam. Idza yaghsha, apabila malam itu sudah menutupi terang. Jadi malam itu kan gelap, nggak ada cahaya. Ini kalau dipahami, oh ini demi malam, karena malam itu dari jam sekian, oke lah itu zahirnya. Tapi barangkali bukan hanya zahirnya. Kata malam yang identik dengan kegelapan, kepekatan itu boleh jadi bermakna majazi, menunjukkan pada satu kondisi di mana orang itu diliputi dengan cobaan, ujian sampai gelap. Udah nggak ada cahaya sama sekali kan? Kita ada istilah gelap mata ya kan? Kenapa kamu membunuh ini? Ya gimana Pak? Saya udah nggak ada. Nah udah gelap mata. Oh, udah mentok gelap semua. Udah gelap, nggak ada cahaya, nggak ada ini itu sama sekali, nggak ada pegangan. Allah ingatkan kalau diuji dengan keadaan kondisi yang sampai gelap, pekat, gulita seperti itu, ingat ayat keduanya, wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika dia sudah nampak. Segelap-gelapnya malam, sepanjang-panjangnya malam pasti ada ujungnya. Apa itu? Fajar, siang. Kalau ada malam pasti ada siang. Kalau ada gelap pasti ada terang. Pasti itu. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Serumit, sesulit, sesakit, sepedih apapun, seperih apapun, pasti ada siang. Dan siangnya itu kata Allah tajal, pasti akan muncul. Terang itu pasti ada. Jadi udah gemes dia tuh, oh udah. Ada yakin di sini. Yakin, doa, doa. Pasti itu. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara mereka itu yang memang menggunakan
hati-hati orang yang putus asa tadi sebagai kepanjangan tangan mereka untuk menolong Islam itu sendiri. Kan? Ada tuh dijadiin pengantin nanti kan bahaya. Jadi pengantin bom syahid ya. Nauzubillah itu nauzubillah tadi. Itu kan hati-hati orang putus asa. Ini udah tobat semua tobat katanya. Udah nggak ada celah. Kalau kamu mau ini kamu harus berubah kan kayak. Ternyata dia juga biarnya. Iya. Ya kan dia juga biarnya. Itu yang akhirnya Abu Bakar berhasil ditangkap polisi gara-gara siapa? Gara-gara si Sufyan Tsauri itu kan. Dan dia kan brimob tadinya. Itu lagu lama udah. Ya kan. Dia yang melatih ini itu dia yang nyuplai ini. Kan takut Abu Bakar berhasil. Begitu udah ketahuan kalau dia tadi brimob dibuka mulai masa kan udah dipecat bla bla bla. Basi. Jadi hati-hati di situ. Wallah ya, wallah. Baik, monggo. Makasih Pak. Saya menyangkut kebencanaan yang terjadi di Sumatera sekarang. Saya kadang-kadang agak ternyuh, agak sakit saya. Banyaknya orang-orang yang mengatakan itu adalah pengubah. Beban ya karena banyaknya masyarakat karena yang muda, ya berusaha apakah LGBT, apakah dan lain-lain di luar. Sehingga saya, apakah saya termasuk orang yang kritik enggak itu? Kalau saya mengatakan tertawa dalam hati saya, ini beneran enggak dia ngomong seperti itu? Ngerti enggak dia bagaimana pandang itu? Ya, jadi dan ujung-ujungnya saya bertanya, kenapa enggak terjadi di Jakarta sih? Kenapa enggak terjadi di Bali? Kenapa terjadi di Aceh dan Padang? Yang menurut saya itu adalah luar biasa negeri saya itu. Demikian Pak. Baik, pertanyaan baik. Yang pertama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banjir bandang ya kan yang terjadi di Aceh terutama yang saya tahu karena kawan S2 saya di Aceh ada. Dia di Pondok ya kan. Dia ingat dia WA di grup ya kan? Dia di grup ngabarin namanya Fauzan, Ustaz Fauzan ngabarin gitu kan. Mohon doanya Ustaz katanya gitu kan. Ini saya saksi mata katanya. Ya kan, saksi mata tiba-tiba itu air seperti ombak itu tahu-tahu datang untuk menghantam 14 santri hilang. 14 santri hilang. Ustadz juga ada yang hilang, ya kan? Yang tinggal 2 ustadz yang udah ketahuan. Yang santri ini belum ketahuan sama. Jadi kalau ditanyakan apakah pondoknya ini LGBT atau ya saya bilang gimana sih gitu. Jadi ya janganlah, jangan kalau ada musibah lalu kita kalau mengaitkan bahwa tergesa-gesa kita mengatakan ini adalah azab. Karena salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahwa ditahannya azab-azab Allah akibat perbuatan dosa kita. Kalau umat zaman Nabi terdahulu iya. Contoh misalnya ada satu negeri namanya Ailah. Itu di tepi laut. Ini pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Dilarang ngambil ikan di hari Sabtu, dilanggar. Dirubah sama Allah, maaf, jadi kerat. Enggak tahu itu hari Sabtu hari buat ibadah dia, malah nangkep ikan. Maka Allah azab tuh, satu negeri dirubah jadi kerat. Semua, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, jadi kerat. Dirubah semua, kecuali orang-orang yang nahi mungkar. Ada sekelompok orang yang nahi mungkar itu yang selamat, nggak jadi kerat. Tapi yang pelaku dosa itu dirubah oleh Allah. Lalu pada zaman Nabi Musa alaihissalam, mohon maaf, ada orang anak muda yang mohon maaf memelihara babi. Dia kasih makan ke babi pagi, siang, sore. Nabi Musa tanya ke orang itu, loh ini kamu kok melihara babi itu najis, kata dia. Karena itu bukan babi, itu bapak ibu saya, kata. Loh kok jadi babi? Mereka nggak pernah sholat. Orang tidak sholat dirubah jadi babi. Kalau sekarang itu berlaku, Pak, wah gitu kan, babi nggak usah main gitu. Banyak orang nggak sholat di luar sana sholatnya kan, gitu babi kan, gitu. Papua kalah ya, Ragunan kalah gitu kan.
banyak nggak sholat di kota ini orang gitu kan. Nah, jadi kenapa kok tidak dirubah umat Nabi kita azab langsung? Itu bagian dari rahmat Allah bahwa kita tidak diadab oleh Allah karena maksiat kita seperti itu, ditahan azab. Terus kok ada musibah, ada bencana atau ada ini? Nah, kaitannya dengan ayat yang lain. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena apa? Buah perbuatan tangan manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau kayak ada tsunami, ada banjir, ada longsor, ada ini, jangan dulu bicara ini karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Iya, dalam tanda kutip secara batin betul, ya kan. Tapi melontarkan itu terhadap orang yang terkena musibah itu menyakiti hatinya. Apalagi orang itu nggak terkait dengan musibah, dengan dosa yang dia tuduhkan misalnya. Seperti yang saya katakan yang kawan saya yang pondoknya kena itu, 14 santrinya hilang. Setahu saya itu orang baik gitu loh, nggak LGBT gitu. Malah dia itu anaknya baru meninggal kemarin, tuh anaknya meninggal sebelum kejadian. Sekarang pondoknya kena. Apa kita mau bilang dia banyak dosa kan tidak? Jadi kalau ada bencana, ada musibah, ya kan yang terjadi, yang pertama kita sikapi sebagai itu musibah. Apa itu musibah? Sesuatu yang menimpa. Itu musibah namanya. Ma asoba min musibatin. Ya kan? Ma asoba itu sesuatu yang menimpa. Musibah itu ya sesuatu yang menimpa. Kalau sesuatu yang menimpa berarti ada yang menimpakannya, gitu kan? Ada yang mengatur supaya itu terjadi. Nah, sifatnya bagaimana musibah itu? Kita bicara sifat. 1, penghapus dosa, ya kan? 2, pengangkat derajat, gitu kan? Yang ketiga, ujian. Orang udah nggak ada dosanya nih, orang nggak pernah berdosa, nggak pernah maksiat, selalu taat. Tapi kena musibah, ada? Nabi Ayub alaihissalam, ganteng, soleh, kaya raya, dermawan, nabi. Lah, nabi itu nggak ada dosanya. Sakitnya berat. Apa mau kita bilang itu azab? Kalau azab atas dosa apa? Gitu. Ya, jadi belum tentu orang yang terkena sesuatu musibah itu berarti orang yang banyak dosa. Nabi Ayub aja sakit, ya itu musibah. Nabi Nuh diuji dengan putranya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Itu musibah itu. Apa mau kita bilang kepada Nabi Nuh, ente sih ada yang haram kan masuk ke anak, apa masuk gitu kan? Iya. Kan nggak mungkin kita bilang Nabi Nuh masih rezeki haram nanti jadi kafir, kan nggak mungkin. Memang biasanya anak jadi bandel kalau rezekinya haram kan gitu kan? Tapi nggak mesti ternyata. Nabi Nuh pasti halal rezekinya, ya kan? Nabi Lut pasti mendidik istrinya, pasti itu, pasti dari teladan yang baik. Tapi faktanya kan ada aja musibah. Jadi barangkali itu ujian, barangkali itu penggugur dosa, barangkali itu peningkat derajatnya, barangkali begitu. Kalau pas kebetulan yang terkena banjir itu orang yang LGBT, itu mungkin hukuman buat dia, gitu aja. Tapi untuk orang yang baik, untuk orang yang benar, untuk orang yang nggak tahu-tahu misalnya gitu kan, nah itu adalah antara 3 tadi, ya kan? Penggugur dosa-dosa kecilnya, peningkat derajatnya, atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi melontarkan itu tidak etis, ya. Jadi kita nanti ada bicara etika, ya, ada etika. Contoh, nggak usah jauh-jauh ya. Contoh gini, kalau ada orang meninggal, kita biasa ngomong, semoga diampuni dosa-dosanya, gitu kan? Semoga dimaafkan kesalahannya, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, itu kan sering gitu kan? Oke. Dalam konteks ini, kalau kita bicara etika, itu pun tidak selalu tepat untuk kita sampaikan. Contoh misalnya, ini saya ingin simulasi ya. Bayangkan kita datang takziah, ada guru kita, kiai besar, orang soleh meninggal misalnya, jenazah terbujur di situ. Lalu ada anaknya di sini, kita datang ke anaknya, lalu kita mengatakan, turut bercerita ya Gus, semoga almarhum ini diampuni seluruh dosa-dosanya, yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun tidak
tidak sengaja gitu kan. Secara etika ini bagaimana? Secara etika itu salah. Karena secara tidak langsung menuduh Pak Kiai itu almarhum punya dosa besar. Mending kalau dia dosa besar gitu loh. Iya kan? Dan dosa disengaja pula gitu kan. Udah besar sengaja lagi gitu kan. Secara etika itu tidak tepat gitu. Maka dalam Islam itu nggak disukai. Takziah itu ada adabnya. Ya kan? Jangan mengucapkan kalimat yang seperti itu yang tidak etis. Ya kan? Jadi bagaimana kalimat takziah kita? Semoga almarhum diterima seluruh amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, ditempatkan di tempat yang terpuji, dan keluarganya diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Udah itu. Ya kan? Masalah semoga dosanya diampuni yang besar kecil itu dosa tersebut itu ya. Itu ya, ini menjaga ini lah. Dosa apa ya? Dosa semua bahaya gitu. Sama sih orang sakit gitu kan. Kita tahu orang ini misalnya apa? Kelakuannya nakal, lalu dia sakit, ya nggak usah sebut-sebut kan, itu sih baik dosa gitu kan, nggak usah gitu. Itu etika, ada etika. Jadi itu ya, kalau mendoakan itu bab yang lain, Allah berlahu nggak apa-apa gitu kan namanya doa. Begitu kita mengucapkan kepada yang terkait itu dihindari. Kalau orang hilang motor, ente sih jarang sedekah kan, jangan gitu maksudnya. Jangan. Kemarin aneh pinjam nggak boleh, hilang kan sekarang hilang kan? Nyumpahin. Melepek banget ya. Jangan. Nyumpahin. Itu etika. Jadi ada kayak tsunami Aceh itu. Ya kan jadi bahan olok-olokan itu. Iya. Ya kan. Serang di Mekah katanya. 100.000 orang. Nah, teman kita yang sebelah keyakinannya itu mengolok-olok. Dan itu musibah untuk warga Aceh. Karena dari situ masuk banyak bantuan, termasuk misionaris yang berhasil. Itu ujian sebetulnya. Ya kan? Kalau kita ikut-ikutan menggaungkan, kalau orang Jawa ngegongi gitu kan, ikut digongi itu, waduh ya kan, kita menyakiti hati mereka. Jadi jangan bersukacita atas musibah orang lain. Ya, jangan. Itu bukan sikap orang mukmin, itu sikap orang munafik. Alhamdulillah, saya kira itu. Tapi terakhir barangkali ada monggo Pak. Terakhir Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali mengenai tadi Pak kemungkaran. Bagaimana tokoh masyarakat atau sesepuh di situ mendiamkan bahkan cenderung cuek bebek. Nah singkat cerita, bagaimana kelanjutannya untuk mengatasi hal itu? Udah itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana jika ada seorang tokoh masyarakat yang cuek bebek terhadap kemungkaran? Ini harus kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah kalau kita adalah warga di sana, sementara tokoh kita itu cuek bebek, kita harus madu kemana nih? Kita warga situ nih. Ini berarti sudut pandang internal. Yang kedua sudut pandang eksternal. Kalau kita orang luar yang mencoba untuk bahasanya membantu lah, atau kalau bahasa Bapak mengadvokasi masalah itu gitu kan misalnya. Nah yang pertama internal dulu. Kalau kita punya tokoh masyarakat yang cuek terhadap terjadinya kemungkaran yang sudah terang di masyarakat, saya rasa kita berhak untuk mengambil atau melompati mekanisme yang ada. Jadi kalau dari tokoh masyarakat itu dalam arti misalnya RW-nya ada satu kelurahan RW-nya begitu, saya tahu gitu kan, Fulan bin Fulan saya sebut namanya, ternyata RW-nya yang main. Oh gitu ya kan, jadi masuk tuh debt collector bla 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 bla, itu sama warga. Begitu debt collector tangkap ini ternyata RW-nya yang ternyata anggota ini dia ME gitu kan, Matalang gitu. Si RW-nya dapat jatah, ada penarikan, dapat persenan. Oh ya udah kita langsung lari keluar gitu aja. Jadi kalau tokoh masyarakat ada yang seperti itu, ya kita larinya langsung ke atasnya, kita lengkapi. Ya kan? Kalau dia punya jabatan, tapi kalau dia nggak punya jabatan di situ, prakaya misalnya gitu kan, atau mantan anggota dewan gitu kan, dianggap tokoh, bla bla, cuekin aja udah. Karena biasanya kalau tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama atau agamawan,
Kalau dia cuek bebek terhadap kemungkaran, bahkan ketika disampaikan pengaduan masyarakat dia cenderung menahan-nahan gitu kan, menghalang-halangi, ada dua kemungkinan berarti. Satu, dia mendapatkan untung, atau dua, dia diancam. Ya, tinggal di antara dua itu. Apakah dia mendapat keuntungan materi atau dia mendapat ancaman? Pak Ustaz, mohon maaf, itu rata-rata salah satunya sepertinya takut ngambil posisi Pak Ustaz. Itu karena itu bukan karena dia mendukung atau apa itu, tapi takut mengambil posisi. Yang sering kita hadapi adalah seperti itu. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, lapor itu dia mau menengahi itu, yang jelas itu tadi nggak berani ngambil posisi. Jadi mungkin artinya baik, maunya itu jadi di call gua jadi ya, dengan tangannya nggak main, dengan lisannya nggak main. Ya udah kita lewatin aja kayak gitu, cari yang berani gitu kan, maksudnya lari ke lurahnya, lari ke atasnya, atau lari ke tokoh lain. Ya, karena begini, tidak selamanya netral itu baik. Ya, kan? Seseorang yang saya netral, saya nggak berani ini, ketidakberpihakan itu secara zahir yang disampaikan netralitas itu adalah keberpihakan yang tidak terucap sebetulnya. Karena dengan diamnya dia, berarti dia membiarkan terjadinya keburukan tersebut. Makanya barangkali dia mendapat keuntungan, barangkali dia diancam atau terancam, akun ini akun itu, gitu kan. Di antara dua itu. Ya, kalau itu bisa kita lompati, ya kan? Ke atasnya lagi. Itu kalau kita yang warga situ. Ya kan? Yang agak repot kalau eksternal yang sering teman-teman kita hadapi, yang dari FPI terutama, itu menghadapi aduan dari masyarakat. Justru yang punya ini surat-surat malah menghadang begitu kan. Itu yang sering jadi apa ya, agak tarik urat lah pada akhirnya gitu kan. Itu ada yang kayak gitu. Namun saya percaya bahwasanya Allah itu tidak tidur, Allah tidak buta, ya kan. Mereka yang menggadaikan kepentingan masyarakat untuk kepentingan pribadi, apapun itu, ya pasti akan Allah tampakkan. Kalau dia tokoh agama, maka akan kehilangan panggungnya, kehilangan jamaahnya. Itu cuma menunggu waktu aja biasanya. Ibarat buah itu kalau makin busuk dia akan jatuh sendiri. Biasanya begitu. Ya udah jatuh sendiri biasanya. Ya na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir terkait tadi, jika ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang cuek bebek dengan keburukan, kemungkaran di masyarakatnya, dan nanti tiba-tiba datang musibah atau bencana, maka biasanya yang paling keras justru datang ke si tokoh agama atau tokoh masyarakat tersebut. Walaupun dia itu rajin sholat, ya, karena dia apa? Cuek bebek. Makanya sifat itu nggak boleh ada pada kita. Jangan cuek bebek. Ya, dengan urusan umat nggak boleh. Ya. Nabi pernah bersabda, "Man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna." Siapa yang nggak peduli, bodoh amat sama urusan umat Islam, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, jadi nggak boleh. Minimal sekali kita ada andil untuk apa namanya? Oh, ada kemungkaran yang kita ngomong gitu kan. Habis itu dipentokin, ya kan minimal kita punya hujah, tidak masalah. Kamu sudah berbuat apa gitu kan? Saya berusaha ya Allah tapi mentok misalnya. Ya sudah. Makanya jadi pemimpin itu berat. Ya, karena harus menanggung masalah itu. Kalau tidak, yang pertama Allah kejar adalah pemimpin. Nah, semoga Allah maafkan kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina